Sudah bilang. Iya dia buka, karena mungkin satu lengkap tidak yang lain mengikuti yang sedikit. Atau begini, kita Kita bagi. bilang susah tegur, tapi tidak ada kan. Wih, ngomong apa itu? Kan harus ada dulu. Penerima sertifikasi semua ini. Jangan gara-gara bisa dipanggil Mendiknas. Apa nih? TPRI atau ke anu? Itu TV. Ini Pak Wadah. Dipakai tanggal 15 itu. Sudah dikasih rektor memberikan bantuan. Sebelah selatan. Ya, go, drop. Datang. Ya, disesuaikan cepat ya. Tegak, gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Jalan ke samping kiri. Jalan. Bentar, geser jauh kesan, sepatah geser semua kemari. Mau geser jauh. Kancang depan, gerak. Perhatian, saya bilang. Gerak. Tegap, gerak. Istirahat di depan, Ya, gerak. ulangi. Ya, untuk Danton Lina memimpin Satya Lencana. Ya, aplikasi dibagi dua Pak, terlalu panjang ke belakang. Ke depan, break. Perwakilan dari ekip atas nama Bauratu SPD MPD Fakultas Hukum Profesor atas nama Dr. Bakri Hasan Fatek atas nama Muhammad Iqbal STMT. Ke-10 nama tersebut yang nanti mewakili fakultas. Yang berada di sebelah utara mohon berada di utara untuk mengatur barisannya. Dimohon maju ke depan peserta. Biar panas Foto sebagian.
Sini nak foto pun ni. Aduh. Tapam sedikit karena di situ posisi dari ditambah lagi. Oke. Masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Masuki lapangan upacara.
pada hari ini, Kamis, tanggal 2 Mei tahun 2013, upacara memperingati Hari Pendidikan Nasional dan Hari Ulang Tahun Satuan Pengamanan yang kelima Universitas Tadulako dimulai. Rektor Universitas Tadulako selaku pembina upacara menempati mimbar upacara. Lapor upacara dalam rangka Hari Pendidikan Nasional dan Hari Ulang Tahun Satam Universitas Tadulako tahun 2013 siap. Laksanakan. Bendera merah putih. Teruskan. Belok kiri. Jalan. Belok kanan. Jalan. Jalan di depan. Go, barisan. Jalan.
Balik kanan, putih. Gerak. Tutup, barisan. Jalan. Siap, hajar. 2 kali belok kanan, langkah tegap, maju. Jalan. Belok kiri. Jalan. Dua kali belok kanan. Jalan di tempat. Oleh pembina upacara. Para pahlawan kita, khususnya pahlawan di bidang pendidikan. Hening Cipta. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengumuman nama-nama penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya di lingkungan Universitas Tadulako untuk pengabdian 10 tahun, 20 tahun, dan 30 tahun. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17/TK/tahun 2013 tentang nama-nama penerima tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya di lingkungan Universitas Tadulako masing-masing. 1. Hairudin Badulu SE Satya Lencana 30 tahun. 2. Haja Nurjana SE Esos Satya Lencana 30 tahun. 3. Rosdiana SH Satya Lencana 30 tahun. 4. Dr. Anda Dewi Mas Pasehara Satya Lencana 30 tahun. 5. Marce H. Kaunang Satya Lencana 30 tahun. 6. Hasanuddin Esos Satya Lencana 30 tahun. 7. Haja Fajrawati SE Satya Lencana 30 tahun. 8. Dr. Anda Dima Mawada Satya Lencana 30 tahun. 9. Hanis Satya Lencana 30 tahun. 10. Faisal Lamalaka Esos Satya Lencana 30 tahun. 11. Jailuddin Satya Lencana 30 tahun. 12. Hasnuddin Satya Lencana 30 tahun. 13. Arman Satya Lencana 30 tahun. 14. Sarpan Satya Lencana 30 tahun. 15. Hadijah Satya Lencana 30 tahun. 16. Hasanuddin Satya Lencana 30 tahun. 17. Haja Sukuria SE Satya Lencana 30 tahun. 18. Ahyani Santari S 20 tahun. 23. Mahis Satya Lencana 20 tahun. 24. Ening Satya Lencana 20 tahun. 25. Mirajudin Satya Lencana 20 tahun. 26. Zurman Satya Lencana 20 tahun. 27. Rajiv Daeng Mawasa Satya Lencana 20 tahun. Pangurung Dea PhD Satya Lencana 20 tahun. 34. Profesor Mary Nafitupulu MSc PhD Satya Lencana 20 tahun. 35. Dr. 20 tahun. 37. Insinyur Tarsono MSc Satya Lencana 20 tahun. 38. Profesor Insinyur Marsetio MSc PhD Satya Lencana 20 tahun. 39. Dr. Insinyur Najamuddin MSI Satya Lencana 10 tahun. Presiden Republik Indonesia tertanda Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono. Dia pelaksana sertifikasi dosen Universitas Tadulako oleh Dr. Warda MFSC. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Tadulako dan Wakil-Wakil Rektor UNAD, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Lembaga-Lembaga Penelitian LPM dan Lembaga Penjaminan Mutu UNAD, para dekan dan wakil dekan di lingkungan UNAD, dan pegawai dan seluruh hadirin peserta upacara. Perkenankan kami menyampaikan laporan singkat pada tahun 2012 usulan dosen yang disertifikasi 216 dan yang lulus adalah 196 orang, tidak lulus 15 orang, dan tidak menyelesaikan portofolio 5 orang. Dengan demikian, dosen yang sudah disertifikasi dari tahun 2008 sampai 2012 itu sudah berjumlah 811 orang atau 70% dari seluruh dosen Universitas Tadulako. Pengumuman para satuan pengamanan teladan Universitas Tadulako oleh Kepala Bagian Tata Usaha Universitas Tadulako tahun 2013 tanggal 24 April 2013 menetapkan Satpam Pengamanan Teladan Universitas Tadulako tahun 2013 diberikan kepada masing-masing. 1. Abdul Rahman Ali sebagai teladan 4. 2. Saktifan Haji Harun sebagai teladan 3.
3. Muhammad Dafiz sebagai teladan 2. 4. Nurhalis sebagai teladan 1. Ditetapkan di Palu pada tanggal 24 April 2013. Tertanda Rektor Universitas Tadulako Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS. Penyematan dan penyerahan piagam tanda kehormatan Satya Lencana Karya Syata 10 tahun, 20 tahun, serta 30 tahun kepada para pegawai. Penyerahan sertifikasi penerima tunjangan profesi dosen tahun 2012 masing-masing perwakilan fakultas FKIP, Bau Ratu SPD MPD, Fakultas Hukum Muhammad Nasir Karim, Fakultas Ekonomi Dr. Bakri Hasanuddin Irmasari SP-MP, Fakultas Peternakan dan Perikanan Dr. Insinyur Fadli Tantu MSI. Yang benar Pak, hantu kredit ini. Lama belum nih? Tanya presiden. Selamat. Selamat. Itu lampaunya. Iya. Selamat. Saya penyidik. Tak balik. Malam. Nyalanya kok kasih sama bagi. Ya. Terima kasih Pak. Di rumah Pak dibuka. Kita bagus tukar ulang. Kan dia minta foto. Pak, selamat nih. Selamat. Terus. Ya. Yang tutup. Mantap. Pak. Kasih Pak. Ya kah, mantap. Kenapa? Iya. Selamat. Mati. Ganti baju dong. Sudah bisa kan? Iya. Tak balik. Ke tanah dua di. Oh, pamit kan. Selamat. Oh, ini kali double. Itu dulu. Tidak, satpam tunggu dulu Pak. Satu double. Double sudah. Ya, sembul. Punya di sana berarti. Ini teladan satu mana? Satu kumi. Mantap. Selamat. 2. 3. Nah, ganti semua ada ini. Dah, selamat. Foto bersama cantik. Dapat kita di sini, jangan tidak dapat deh. Belum dicuci. Bayar 2 kali. Sambutan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Pendidikan dan Kebudayaan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2013, Kamis 2 Mei 2013. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin peserta upacara yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan kecintaan sehingga kita dapat melaksanakan peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei 2013 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Melalui peringatan ini, perkenankan saya atas nama pemerintah ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh insan pendidikan, pemerintah daerah, organisasi yang bergerak di dunia pendidikan, dan pemangku kepentingan lain atas segala ikhtiar, kepedulian dan perhatian yang diberikan dalam menumbuh kembangkan dunia pendidikan. Kita berdoa agar para tokoh dan pejuang pendidikan yang telah mendahului kita memperoleh tempat yang layak di sisinya, dan kita semua yang saat ini memperoleh amanah untuk mengelola pendidikan diberi kekuatan, kecerdasan, dan kesabaran dalam mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Dalam kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan selamat Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei 2013. Semoga segala ikhtiar kita untuk memajukan dunia pendidikan menjadi semakin berkualitas dan akses pendidikan bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan semakin terbuka dan dapat segera terwujud. Atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perkenankan saya menyampaikan permohonan maaf setulus-tulusnya atas persoalan penyelenggaraan ujian nasional tingkat SMA sederajat tahun pelajaran 2012-2013. Hal ini harus kita jadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, ibarat tubuh agar tahan terhadap berbagai macam penyakit, haruslah daya imunitasnya ditingkatkan. Satu di antara upayanya adalah melalui vaksinasi. Dalam perspektif sosial kemasyarakatan, ada 3 penyakit sosial yang sangat besar dampak negatifnya, yakni kemiskinan, ketidaktahuan, dan yang terakhir keterbelakangan keberadaban. Bagaimana caranya menaikkan daya tahan atau imunitas sosial agar terhindar dari ketiga macam penyakit tersebut? Jawabnya adalah pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan dapat menjadi vaksin sosial. Selain sebagai vaksin sosial, pendidikan juga merupakan elevator sosial untuk dapat meningkatkan status sosial. Dua hal itulah yang melatar belakangi tema peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini, yakni meningkatkan kualitas dan akses berkeadilan. Kita memerlukan vaksin dan elevator sosial itu sehingga kita terhindar dari 3 penyakit tersebut dan sekaligus mampu meningkatkan status sosial. Tema itu merupakan cerminan dari jawaban terhadap tantangan, persoalan, dan harapan seluruh masyarakat dalam menyiapkan generasi yang lebih baik. Layanan pendidikan haruslah dapat menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan untuk semua, education for all, tanpa membedakan asal-usul, status sosial, ekonomi, dan kewilayahan. Hadirin yang berbahagia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dasar melalui pembangunan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia, termasuk di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal. Akses pendidikan dipengaruhi oleh ketersediaan satuan pendidikan dan keterjangkauan dari sisi pembiayaan. Untuk itu, pemerintah terus-menerus menyiapkan ketersediaan satuan pendidikan yang layak, terutama di daerah 3T, termasuk di dalamnya pengiriman guru melalui program sarjana mendidik di daerah 3T atau SM3T. Dari sisi keterjangkauan, pemerintah telah menyiapkan bantuan operasional sekolah atau BOS
untuk pendidikan dasar dan menengah, bantuan operasional perguruan tinggi negeri atau BOPTN, bantuan siswa miskin BSM, bidik misi dan beasiswa. Pada tahun 2013 ini telah disiapkan anggaran 7,8 triliun untuk BSM. Selama ini, sejak 2 tahun terakhir, telah dibuka beberapa perguruan tinggi negeri, termasuk akademi komunitas, di daerah perbatasan dan di beberapa daerah yang dinilai strategis. Di samping sebagai upaya penyebaran pusat unggulan perguruan tinggi tersebut, juga berperan sebagai sabuk pengaman sosial dan politik bagi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu telah disiapkan kebijakan kesempatan khusus bagi putra-putri Papua, Papua Barat dan daerah 3T lain untuk menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi terbaik Indonesia melalui program afirmasi pendidikan tinggi atau ADIK. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengajak kepada semua pencinta dunia pendidikan untuk bersama-sama membuka posko anti drop out atau anti putus sekolah pada awal tahun pelajaran nanti. Kita ingin memastikan agar anak-anak kita dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama dari jenjang pendidikan dasar ke menengah. Hadirin yang berbahagia, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan, insya Allah mulai tahun pelajaran 2013-2014 akan diterapkan kurikulum 2013 untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah secara bertahap dan terbatas. Bertahap berarti kurikulum tidak diterapkan di semua kelas di setiap jenjang, tetapi hanya di kelas 1 dan kelas 4 untuk jenjang sekolah dasar, dan kelas 7 untuk SMP, serta kelas 10 untuk SMA dan SMK. Terbatas diartikan bahwa jumlah sekolah yang melaksanakannya disesuaikan dengan tingkat kesiapan sekolah. Kurikulum 2013 ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap secara utuh. Hal ini penting dalam rangka antisipasi kebutuhan kompetensi abad 21 dan menyiapkan generasi emas 2045. Sebelum kami mengakhiri sambutan Bapak Menteri, ingin kami tambahkan sedikit. Berdasarkan laporan sertifikasi dosen, alhamdulillah sudah mencapai angka 800 orang. Artinya dari 1148 orang dosen telah mencapai posisi 70% yang telah tersertifikasi. Insya Allah mulai semester depan pemasukan nilai akan menjadi penilaian inti bagi dosen yang telah tersertifikasi. Bagi mereka yang lalai, ini akan direkomendasikan untuk dihentikan sesuai dengan instruksi Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu, tenggang waktu yang diberikan kepada setiap dosen untuk memasukkan nilai sebagai satu keutuhan pelaksanaan tugas dalam satu semester, yaitu 2 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester. Bagi mereka yang tidak memasukkan nilai tepat pada waktu, maka insya Allah Satuan Pengawasan Intern diberikan kewenangan untuk merekomendasikan tentang hal-hal yang berkaitan pembayaran tunjangan sertifikasi dosen. Ini adalah perintah yang disampaikan oleh Bapak Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi pada rapat BLU pada tanggal 30 April di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hadirin yang kami muliakan, sebagai akhir dari sambutan Bapak Menteri, mari kita tingkatkan upaya dan keikhlasan kita dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat. Dan saya ucapkan selamat kepada semua pihak, baik yang menerima Satya Lencana 30 tahun, 20 tahun, dan 10 tahun, termasuk kepada saudara security yang menjadi teladan tahun 2013 ini. Dan insya Allah ke depan akan diberi perhatian khusus kepada satuan pengamanan, karena aset Universitas Tadulako Lako saat ini telah mencapai triliunan rupiah yang harus dijaga dan dikawal. Semoga apa yang kita lakukan dalam dunia pendidikan selama ini menjadi bagian dari amal ibadah kita. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jakarta, 2 Mei 2013. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh. Kolonel Senapan dan Bela Diri Militer Satuan 251 Wiratama Universitas Tadulako yang dikomandani oleh Udin Jeffrey selaku Komandan Satuan 251 Wiratama Universitas Tadulako. Pelatih serta jumlah 27 orang. Kolonel Senapan merupakan gerakan beraturan dengan menghasilkan gerakan yang indah dan menggunakan senapan berjenis M16. Bela diri militer merupakan bela diri wajib yang harus dimiliki oleh setiap anggota kebutuhan pertahanan dalam situasi mendesak, sekaligus sebagai sistem pertahanan rakyat semesta dan sebagai rakyat terlatih.
inilah bentuk bela diri yang dimiliki oleh Resimen Mahasiswa. Demikianlah penampilan koloni senapan bela diri militer Satuan 251 Wiratama Universitas Tadulako. Salam Widya Kastrena Dharma Sida. Benua. Parade Mersing Band Universitas Tadulako.
meningkatkan kualitas menjadi bangsa yang kuat, berwibawa, mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan dosa para pemimpin kami, khususnya tokoh-tokoh pendidikan nasional yang telah gugur mendahului kami. Tempatkan mereka pada tempat yang layak di sisimu, dan kepada kami yang masih hidup berikan kesehatan dan keafiatan agar kami mampu melanjutkan perjuangan mereka. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikanlah kekuatan kepada kami agar mampu berjuang dan bekerja, melakukan berbagai perubahan dan perbaikan
untuk memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat dengan adil, baik dalam pemerataan kesempatan, peningkatan mutu relevansi dan daya saing, maupun peningkatan mutu pendidikan. Ya Allah Tuhan yang Maha Arif, pendidikan merupakan suatu proses dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Untuk itu ya Allah, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada bangsa kami. Allah, jadikanlah Hari Pendidikan Nasional tahun ini sebagai semangat untuk terus membangun peradaban bangsa kami, sehingga menjadi bangsa yang berbudaya, cerdas, bermutu, dan berilmu pengetahuan. Ya Allah Tuhan penerima doa, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubarkan. Penghormatan umum kepada pembina upacara. Upacara. Barisan yang dibubarkan. Gabung. Nah, lanjut. Lagi Berapa semua? Ya, oke. Lihat, kita sama foto. 1, 2, 1, 2, 10. Oke.